الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-62, yaitu anfus. Lafadz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu an-nafsu, yang mengandung beberapa makna, diantaranya darah. Oleh karena itu al-haid dinamakan an-nufasa karena darahnya keluar. An-nifas adalah kelahiran atau persalinan, dan apabila sudah melahirkan dinamakan nufasa. Ia juga bermakna roh, mata, dan di sisi. Ia juga bermakna jasad. Dikatakan huwa azimun nafs, berarti dia mempunyai jasad yang besar. Apabila disandarkan kepada al-amr atau nafsul amr, bermaksud atau berarti hakikat perkara tersebut atau perintah yang sama. Apabila disandarkan kepada sesuatu atau nafsus syai', bermaksud sesuatu itu sendiri. Lafadz anfus disebut sebanyak 153 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 9, 44, 54 dua kali disebutkan, 57, 84, 85, 87, 90, 102, 109, 110, 155, 187, 223, 228, 234 dua kali disebutkan di ayat 234, 240, 235 dua kali disebutkan, 265, 284. Kemudian Ali Imran surah ketiga ayat 61 disebutkan dua kali, 69, 117 disebutkan dua kali, 135, 154 disebutkan dua kali, 164, 165, 168, 178, 186. Kemudian Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29, 49, 63, 64, 65, 66, 95 disebutkan dua kali, 97, 107, 103, 113, 128, 135. Kemudian surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 52, 70, 80, 105. Kemudian surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 12, 20, 24, 26, 93, 123, 130 ini dua kali disebutkan dalam surat ini. Kemudian Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 9, 23, 37, 53, 160, 172,
177, 192, 197. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 53 dan 72. At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 17, 20, 35, 36, 41, 42, 44, 55, 70, 81, 85, 88, 111, 118, 120, 128. Kemudian surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 23, 44. Kemudian surah Hud, surah yang ke-11 ayat 21, ayat 31, 101. Kemudian surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 18, 83. Ar-Ra'du, surah ke-13 ayat 11, ayat 16. Ibrahim, surah 14 ayat 22, ayat 45. An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 7, 28, 33, 72, 89, 118. Kemudian surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 7. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 51. Al-Anbiya, surah 21 ayat 43, 64, 102. Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 103. An-Nur, surah yang ke-24 ayat 6, 12, 61, 20. Ayat 61 ini dua kali disebutkan. Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 3 dan 21. Surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 14. Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 40. Ar-Rum, surah yang ketiga ayat 8, 9, 21, 28, 44. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 27. Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 61. Ayat 6. Surah Saba, surah yang ke-34 ayat 19. Yasin, surah yang ke-16 ayat 36. Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 15, 42, 53. Ghafir, surah yang ke-40 ayat 10. Kemudian Fussilat, surah yang ke-41 ayat 31, 53. Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 11, 45. As-Sukhruf, surah yang ke-43 ayat 71. Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 11, 15. Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 21. An-Najm, surah yang ke-53 ayat 23 dan 32. Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 14, 22. Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 8. Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 9 dan 19. As-Saff, surah yang ke-61 ayat 11. At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 16. At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6. Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat 20. Lafaz anfus di dalam Al-Quran bermaksud jiwa atau diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, At-Tibrisi berkata, Allah menguji dengan segala cobaan, antaranya diuji dengan naksul anfus, yaitu dengan kematian diri. Dalam surah Al-Imran ayat 165, As-Subuni menafsirkan, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya sebab datangnya musibah ialah dari diri mereka dan keingkaran mereka pada suruhan Rasul serta tamak pada harta rampasan. Dalam surah An-Nisa ayat 128, anfus dikaitkan dengan asyuhu, yaitu bakhil. Dalam tafsir Jalalain membawa maksud sangat bakhil, yaitu diri seorang istri hampir tidak dapat bertolak ansur dengan suaminya, dan diri seorang suami hampir tidak dapat bertolak ansur dengan istrinya apabila dia mencintai wanita lain. Sedangkan dalam surah An-Nahl ayat 7, al-anfus dikaitkan dengan asyik, bisyikil anfus. Al-anfus dikaitkan dengan asyik, yaitu bisyikil anfus. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, kamu tidak sampai kepada suatu negeri melainkan dengan kehilangan separuh diri karena susah payah atau penat. Maksud
Anfus yang membawa pengertian diri atau jiwa juga disyaratkan dalam surah-surah yang lain berdasarkan sandarannya. Antaranya atau diantaranya dalam surah Az-Zumar ayat 42, Al-Anfus dikaitkan dengan tawaffa yang artinya mematikan. Dalam surah As-Sukhruf ayat 71, Al-Anfus dikaitkan dengan tastahi, yaitu mau atau keinginan, mau, ingin, hendak. Dan dalam surah An-Najm ayat 23, ia dikaitkan dengan tahwi, yaitu tahwi al-anfus, tahwil anfus, yang bermakna dihiasi dan dibisikkan oleh syaitan kepada diri mereka apa yang mereka sembah selain Allah, memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Jadi maknanya dihiasi dan dibisikkan oleh syaitan kepada diri mereka apa yang mereka sembah selain Allah, memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah.